Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Baik, yang selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukannya sangat strategis dan tidak mudah berubah. Karena yang pertama, pandangan kebangsaan wawasan Nusantara bukan hanya sekedar konsep geografis, juga merupakan pandangan berbangsa yang menyatukan keberagaman Indonesia dalam satu kesatuan. Yang kedua, dasar kebijakan negara. Semua kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan, harus berpedoman pada wawasan Nusantara. Yang ketiga, identitas nasional. Wawasan Nusantara menjadi identitas nasional yang membedakan Indonesia dengan negara lain, khususnya negara kepulauan. Dan yang terakhir adalah jaminan kedaulatan wilayah. Wawasan Nusantara menjadi jaminan atas keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengapa penting memahami wawasan Nusantara? Karena dengan memahami wawasan Nusantara dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kita akan semakin mencintai tanah air dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, di mana wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dan hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya dapat menjaga keutuhan wilayah, di mana dengan memahami wawasan Nusantara akan mendorong kita untuk ikut serta menjaga keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya dapat menjadi warga negara yang baik. Dengan menjadi warga negara yang baik, kita harus memahami dan melakukan atau melaksanakan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu menjadi landasan pembangunan, di mana wawasan Nusantara menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks kekinian, memahami wawasan Nusantara semakin relevan karena pertama, ancaman terhadap keutuhan wilayah. Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman seperti terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat memecah belah bangsa. Yang kedua, persaingan global. Dalam era globalisasi, persaingan antar negara semakin ketat, sehingga diperlukan persatuan dan kesatuan untuk menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Wawasan Nusantara menjadi terbebani dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu wawasan Nusantara adalah roh bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan juga dikembangkan. Dengan memahami dan mengimplementasikan wawasan Nusantara, kita turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang maju, adil, dan